Aku percaya, seterjal apapun jalan yang kutempuh, jika takdir menghendaki, kita akan kembali dipertemukan, meski dalam kondisi yang berbeda. Niko adalah cinta pertamaku, pria pertama yang ku kenal, yang bisa membuatku jatuh hati. Pertemuan kami sama seperti pasangan lainnya, tak ada yang berbeda. Tapi kisah kami sungguh memilukan, setidaknya untukku. Pertemuan pertama tak membuatku langsung jatuh hati padanya. Ada beberapa kejadian tak terduga yang menjadikan kami kenangan di masing-masing pihak. Contohnya saja, saat masuk ke hutan di acara ospek kampus, kami tersesat karena salah berbelok di ujung jalan. 2 malam kami bersama dan memutari hutan itu agar bisa kembali ke kelompok. Bisa dikatakan, setelah banyak momen yang dilewati bersama, aku baru sadar kalau Niko adalah sosok yang tepat untukku. Banyak yang mengatakan kalau Niko sudah lama naksir denganku, tapi aku tidak mempedulikan rumor seperti itu. Bagiku, selama Niko belum menunjukkan tanda kalau dia benar menyukaiku, omongan seperti itu hanyalah angin yang lalu. Tapi jika kupikir lagi, sepertinya memang iya. Beberapa kali aku menangkap Niko sedang mencuri pandang ke arahku, atau melakukan sesuatu yang sebenarnya bisa kulakukan sendiri. Di saat aku mulai sadar dengan kehadirannya, Niko secara terang-terangan mendekatiku. Aku tahu, cerita ini sepertinya mustahil. Jarang sekali ada wanita yang dengan mudah mendapat pria idamannya. Tapi itulah yang terjadi padaku. Aku sangat beruntung, meski kalian menganggapnya mustahil. Kedekatan kami terus terjadi, hingga akhirnya kami memutuskan untuk menikah 5 tahun setelah lulus universitas. Pernikahan sederhana yang dihadiri oleh orang terdekat, persis seperti impianku. Namun, 1 minggu sebelum acara pernikahan, aku mendapat kabar mengejutkan dari salah seorang sahabat Niko. "Aku sudah lama mencintaimu," ucap Samuel saat dia datang ke rumahku malam-malam. Sudah lama aku menyimpan rasa ini, dan setiap akan ingin mengatakannya padamu, Niko selalu lebih dulu berada di depanku, tambah ucapnya. "Tetapi kalian kan sahabat, bagaimana bisa kamu mencintai wanita yang akan menjadi istri dari sahabatmu sendiri?" tanyaku. "Aku tidak peduli. Kumohon, batalkan pernikahan ini dan menikahlah denganku," rajuknya. Aku yang masih terkejut dipaksa untuk membuat keputusan di detik yang sama. "Maaf, aku tak bisa. Pria yang kucintai adalah Niko, bukan kamu, Samuel. Maaf, dan tolong biarkan aku menikah dengan pria yang kucintai. Jika kamu memang mencintaiku," jawabku. Setelah mengatakan pada Samuel, aku bangkit dari dudukku dan masuk ke dalam rumah. Aku tak ingin mendengar kalimat apapun itu yang diucapkan olehnya. Tidak, jika itu harus mengubah keputusanku. Akhirnya pernikahan kami terjadi, dan kupikir Samuel akan melepaskanku. Aku melupakan kejadian malam itu, meski tak bisa kupungkiri keadaan di antara aku dan Samuel berubah menjadi sangat canggung. 3 bulan setelah menikah, Niko mulai melihat gelagat mencurigakan dari aku dan Samuel, hingga aku pun terpaksa menceritakan apa yang terjadi sesaat sebelum kami menikah. Niko terlihat tak percaya dengan apa yang ia dengar dariku, dan raut wajahnya pun seketika berubah menjadi sendu.
Niko tak mengucapkan sepatah kata apapun saat aku menceritakan hal itu, dan suasana hatinya dengan cepat kembali seperti biasa. Tapi 2 bulan setelah itu, Niko mengalami kecelakaan yang berakibat fatal, dan dia harus masuk ICU untuk waktu yang cukup lama. Mulanya, semua biaya ditanggung oleh perusahaan tempatnya bekerja. Tetapi setelah 3 bulan, mereka berhenti membiayai Niko, dan aku harus menjual apapun agar rumah sakit tidak mencabut semua alat. Semua barang di rumah yang bisa dijual sudah habis tak bersisa, dan tidak ada satu perusahaan pun yang akan memanggilku untuk bekerja di sana. Usaha meminjam sanak saudara pun sudah kulakukan, dan aku tidak tahu lagi harus mencari uang kemana. Saat itu, Samuel datang ke rumah sakit untuk menjenguk Niko. Suasana yang mulai canggung akhirnya pun mulai cair kembali. Samuel bertanya tentang keadaanku, dan di saat itulah aku terisak karena sudah merasa lelah. "Aku bisa membantumu," ucapnya. Setelah ia sudah berhasil menenangkanku, aku hanya bisa menatapnya dengan penuh harap, juga terima kasih. Tapi semua itu musnah ketika aku dengar kalimat selanjutnya, "Tetapi dengan syarat, kamu harus meninggalkan Niko setelah ia sadar dan menikah denganku," jelas Samuel. Aku terdiam dan sedikit menjauh diri darinya. Bagaimana bisa aku meninggalkan Niko? Pikirku. Saat itu, aku tak punya banyak pilihan, karena pihak rumah sakit akan mencabut semua alat jika aku tidak membayar tunggakan tagihan. Aku menyetujui syarat itu, dan seketika Samuel berdiri lalu menghilang. Sedangkan aku terisak di ruang tunggu rumah sakit karena membayangkan akan kehilangan Niko untuk selamanya. Musnah sudah semua impianku memiliki keluarga dan tetap saling mencintai hingga kami tua nanti. Tapi pilihan apa yang kupunya? Apapun akan kulakukan agar Niko tetap hidup, walaupun itu berarti harus mengorbankan kebahagiaanku. Pernikahan itu selamanya akan menjadi mimpi buruk buatku, ucapku dalam hati. Samuel menepati janjinya. Ia membayar semua tagihan rumah sakit hingga Niko sadar dan dipindahkan ke ruang rawat. Saat itu, aku sudah tidak ada di samping cinta pertamaku. Aku memilih untuk tidak melihat dia, karena rasanya akan semakin tersiksa jika aku melakukannya. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan sepucuk surat yang kuletakkan di dalam laci meja riasku. Apapun yang mereka katakan, itu tidak seperti kenyataannya. Kamu akan mengerti jika tahu keseluruhan cerita tulisku. Di hari yang sama, dengan pemindahan Niko ke ruang rawat, aku pergi dari rumah dan menepati janjiku kepada Samuel. Pernikahan itu lebih sederhana, karena tak ada satupun yang kerabat dekat yang kami undang, hanya pendeta dan saksi. Samuel membawaku jauh dari kota yang kutinggali bersama Niko. Ia mengasingkanku. Ia tidak pernah mengenalkanku pada kerabat kerjanya karena takut salah satu dari mereka mengenal Niko. 2 tahun setelah menikah, aku melahirkan anak laki-laki yang kuberi nama Niko, sama seperti mantan suamiku. Mulanya Samuel menolak, tapi perlahan ia menerima keinginanku. Selama menikah, hampir setiap malam aku menangis ketika Samuel tidak ada di rumah dan berakting seolah bahagia saat ia kembali. Aku merasa memiliki 2 kepribadian saat itu. Tetapi setelah Niko lahir,
ia menjadi tempat untuk kucurahkan semua cintaku. Bertahun-tahun, aku harus membela Niko di hadapan Sam. Hingga akhirnya pertanyaan itu muncul dari bibir anakku. "Mah, kenapa papa sangat membenci namaku? Sampai ia memiliki nama panggilan sendiri untukku?" tanya Niko. Aku cukup terkejut. Pertanyaan itu keluar di usianya yang masih 15 tahun. Tapi kupikir mungkin itu saat yang tepat agar ia tahu alasan Samuel membenci namanya. Ku ceritakan apa yang terjadi hingga keputusanku memberi nama Niko padanya. "Apa kamu masih mencintainya?" tanya Niko dengan tatapan ingin tahu. Sejenak aku menimbang jawaban yang akan kuberikan padanya. Aku sangat takut Niko akan mengadukanku pada Sam, dan sesuatu yang buruk tak hanya menimpa aku, tetapi juga Niko. Cukup lama aku terdiam dan hanya memandangi anakku. Aku menariknya ke dalam pelukanku. "Tentu, karena sekarang Niko tidak akan pergi dariku," jawabku sambil mencium keningnya. "Ma, kamu tahu apa yang kumaksud?" protesnya sambil menjauh dariku. "Aku tidak akan mengatakannya pada papa jika itu yang kamu takutkan." Aku sangat benci ketika dia tak mau memanggil namaku. Tambahnya, aku tak mengatakan apapun. Tetapi tiba-tiba isak tangisku sepertinya sudah mampu menjawab semuanya. Niko mendekat dan memelukku dengan erat. Ia hanya diam sambil berusaha menelan semuanya. Setelah kejadian itu, Niko menepati janjinya, dan Sam tidak pernah tahu apa yang kurasakan hingga di akhir hidupnya. 1 tahun setelah kematian Sam, Niko mengenalkan seorang wanita padaku, dan aku terkejut saat mendengar ia mengucapkan namanya, Karen. Niko tidak hanya mengenalkan Karen padaku, tetapi ia mengajakku pergi berlibur untuk lebih mengenal wanitanya. "Mah, aku dan Karen akan menikah," ucap Niko saat kami sedang makan malam. Aku meletakkan alat makan dan memeluk Karen yang ada di sebelahku. "Selamat, aku turut bahagia untuk kalian. Semoga pernikahan itu akan terjadi selamanya," ucapku. Mata Niko membulat dan wajahnya terlihat sangat sendu. Sedangkan aku tak kuasa menangis di pelukan Karen. "Aku sangat bahagia," ucapku. "Tapi kami punya hadiah yang mungkin kamu akan suka, atau mungkin juga sebaliknya," sahut Karen. Aku melepas pelukanku, menatap Karen dan Niko secara bergantian. "Apa itu?" tanyaku. "Nanti juga kamu akan tahu," jawab Niko dengan senyum jahilnya. "Aku tidak mau kalau itu akan berurusan dengan serangga," sahutku kesal. Wajah marahku sukses membuat Niko dan Karen tertawa terpinggal-pinggal, karena mereka tahu betul kalau aku sangat takut serangga. Keesokan harinya, Niko dan Karen mengajakku ke sebuah restoran. "Hari ini kita akan bertemu dengan papaku," ucap Karen. Aku menatap Niko yang mulai gugup di sampingku. Dahi berkeringat dan bibirnya terlihat pucat. Aku mendekat ke arahnya. "Jangan khawatir, kamu pria baik. Dia pasti akan menyukaimu," ucapku sambil mengelap keringat di dahinya. Niko hanya menatapku dengan tatapan kosong, dan tak lama aku mendengar langkah kaki yang mendekat. "Karen, ini papaku." "Niko," ucap seorang wanita di belakangku. Aku menoleh dan menemukan pria yang tinggi menjulang di hadapanku. Sudah lama rasanya
aku tidak dihadapkan dengan pria setinggi itu. Karen, panggil Niko. Aku hanya berdiri mematung sambil menatap wajahnya tidak percaya. Niko yang berjalan mendekat, kemudian memegang tanganku. "Apa kabar?" tanyanya dengan senyum yang sangat kurindukan. Aku menoleh ke arah anakku dan Karen. Mereka hanya tertawa, diiringi dengan air mata. "Ini hadiah besar untukmu, Ma," ucap Niko. "Mungkin kamu akan menyukainya, atau bisa jadi membencinya," tambahnya. "Kamu bercanda? Ini sudah kutunggu selama puluhan tahun di hidupku," ucapku sedikit berteriak. "Hahaha, kamu masih sama seperti dulu, Karen," sahut Niko, mantan suamiku. Hari itu adalah hari paling membahagiakan dalam hidupku. Niko dan Karen sengaja meninggalkan aku hanya berdua dengan Niko, mantan suamiku. "Aku sudah tahu semuanya, Karen. Terima kasih karena telah melakukan apapun untuk menyelamatkanku hari itu," ucap Niko membuka obrolan. Sedangkan aku masih saja menatap wajahnya. "Tak percaya? Aku tak pernah melupakan wajah ini," sahutku. "Puluhan tahun aku harus memiliki dua kepribadian hanya untuk menghilangkan rasa sakit itu," tambahku yang tak lagi bisa memendung tangis setelah sekian lama aku pendam. "Aku tahu," balas Niko. Ia memelukku dengan erat, pelukan yang tidak pernah kurindukan selama puluhan tahun. "Sam sangat jahat sampai dia melakukan ini padamu," ucapnya. "Sekarang Sam sudah tidak ada, tapi kita masih tidak bisa bersama. Ada Niko dan Karen. Mereka akan segera menikah," tambah Niko. Seketika aku terdiam di sela-sela tangisku. "Tidak apa-apa, aku sudah menemukanmu. Bagiku kebahagiaan Niko masih tetap menjadi prioritas," sahutku. 2 bulan, sepasang kekasih yang akan segera menikah dan sepasang mantan kekasih tinggal bersama di sebuah villa. "Aku baru melihatmu sebahagia ini, Mah," ucap Niko. Aku hanya tersenyum sambil memegang tangannya. "Kebahagiaanku sekarang adalah kamu," jawabku. "Kita bisa tetap seperti ini setelah kami menikah, kalau kalian mau," sahut Karen. Aku dan Niko hanya bertukar pandang. "Memang kamu sudah tak punya istri?" tanyaku. "Mama dan papa sudah bercerai saat aku masuk universitas. Kalian bisa saling memiliki jika kalian mau," jawab Karen mewakili. Sejak saat itu, bahkan setelah menikah, kedua Karen dan Niko hidup di satu atap yang sama. Kami merasa sangat bahagia melihat anak-anak tumbuh dan memiliki keluarga mereka sendiri. Meski itu artinya kami hanya bisa bersama tanpa bisa lagi memiliki. Buatku itu sudah cukup. Hari-hari kelam yang kulewati sendiri kini berubah menjadi terang dan bahagia selama ada 2 Niko dan 1 Karen di hidupku. Semua akan baik-baik saja, pikirku. Sekian.